Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu berdoa di semester. Jadi kemungkinan Partai Demokrat itu disahkan, itu sudah pasti disahkan kalau seluruh kekuatan dan kekuasaan dikerahkan. Ada Pak Mahfud yang ngerti hukum, jadi carilah celah-celahnya ya. Ada Pak Yasona Menteri Menkumham ya, kan sama satu frekuensi, nggak mungkin Pak Yasona sama Pak Mahfud itu berbeda pendapat satu kabinet. Dan penting juga Partai Demokrat kan untuk kendaraan mereka setelah tahun 2024 ya. Kalau jadi ya meskipun lama tapi akhirnya yang sah itu ya Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Pak Muldoko. Ya bahwa nggak etis karena melakukan pembegalan politik ya nggak apa-apa, soal etis ya. Orang bunuh aja 6 orang nggak apa-apa pemerintah ini kan. Bunuh 6 orang nggak apa-apa, bukan lebih dari nggak etis itu menghilangkan nyawa. Makanya kemarin ditegur dengan sangat jelas dan keras oleh Amin Rais. Soal menghilangkan nyawa itu urusannya, itu neraka jahanam itu buat orang yang membunuh, yang bertanggung jawab. Itu diingatkan langsung ke depan Presiden Jokowi. Itu serius ya. Kembali ke Partai Demokrat. Terus paling yang nanti tempatnya cewek itu ngabalin kan sama dengan Pak Muldoko ya, paling dia jadi wakil ketua lah kira-kira begitu. Jadi orang penting lah di Partai Demokrat yang nanti menang di pengadilan atau disahkan di pengadilan. Ya begitulah, bahwa pengadilan itu nanti masih bisa diharapkan sebagaimana Yusril bilang, nggak semua yang diajukan pemerintah itu menang, tapi bisa aja kalah. Ya Indonesia Raya kita ya kita tahulah ya. Jadi ini kendaraan yang bagus sekali untuk Demokrat, dipakai untuk ya mereka kan perlu inilah, perlu kendaraan baru toh. Ini yang mungkin dikerjakan ya yaitu membajak dengan KLB, membajak partai orang lain. Jadi kemungkinannya disahkan. Ada Pak ularnya Pak, hati-hati Pak, disahkan. Kasus-kasus sebelumnya PKB kayak P3 kan berhasil dipecah dari dalam, diintervensi, dan kemudian ya tentu akhirnya ngeblok ke pemerintah, mendukung pemerintahan kan setelah dimenangkan. Ini juga nanti Partai Demokrat di bawah Pak Muldoko ya pasti nggak mungkin beroposisi kan, sebagaimana diketuai oleh AHY, pasti dia mendukung pemerintahan Jokowi dan juga mengamankan resources yang ada. Tapi jangan lupa Pak SBY dan kawan-kawannya juga nggak mungkin diam, katanya sudah akan melakukan pertempuran sampai darah yang penghabisan, kalau kata siapa itu, kata Rizal Andi Malarangeng ya. Jadi itu kemungkinan pertama ya, Partai Demokrat pimpinan AHY, yang AHY sudah didongkel dari Ketua Umum Partai Demokrat menurut versi Sipulangit, KLB Sipulangit, maka tentu akan banyak yang sakit hati kader-kader partai dan kawan-kawannya Pak SBY karena dikalahkan oleh kekuasaan ya. Itu kemungkinan pertama. Dan orang-orang yang akan muncul dalam tokoh-tokoh partai, tentu Partai Demokrat, tentu Joni Allen yang berjasa besar untuk memuluskan jalan bagi lahirnya KLB Sipulangit, termasuk Max Sopakua gitu ya. Dan termasuk Ali Ngabalin, jadi orang-orang penting tuh, Ali Ngabalin, Mahfud MD, Yasona, pasti ngikut semua ke Partai Demokrat kan. Pimpinan Muldoko yang sekarang menjadi ketua
kepala staf kepresidenan. Ya udah nggak ada etikanya, nggak perlu juga bicara etika ya. Yang penting dapat apa yang diinginkan ya. Pemerintah ini sekarang kan begitu ya, apa saja dia bisa lakukan. Sedang di puncak-puncak kejayaannya, dalam tanda petik ya kejayaannya. Maksudnya dalam puncak-puncak kesewenangannya gitu maksudnya. Itulah kemungkinan kedua. Yang ketiga, yang kedua tentu di pengadilan ya. Jadi kemungkinan kedua kalau suruh mundur nggak mungkin mundur lah, nggak mungkin juga Pak Jokowi memecat. Alhamdulillah, astagfirullah, maaf ya, memecat apa namanya Muldoko sebagai kepala staf, nggak mungkin lah, nggak ada keberanian. Kalau ada keberanian kan sudah mengecam, memblame sejak awal ya manuver Muldoko. Kemudian Pak Yasona dan Pak Mahfud juga nggak mengecam langkah-langkah manuver Pak Muldoko yang dikecam oleh civil society ya, oleh para pengamat ahli hukum, oleh orang-orang kaum intelektual yang independen, itu mengecam semua langkah-langkah dari Pak siapa itu, Pak Muldoko ya. Tapi Pak Mahfud, orang-orang pemerintah nggak ada yang mengecam tuh. Nggak ada yang mengecam, berarti setuju. Berarti setuju. Yang itu kemungkinan, jadi nggak mungkin dia mengundurkan diri, nggak mungkin dipecat, nggak mungkin minta maaf itu Pak Muldoko ya kan. Meskipun membuat jengkel orang-orang kader-kader Partai Demokrat yang sejati yang di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kemungkinan kalau pengadilan masih berpihak ya, atau masih independen, Partai Demokratnya pimpinan Pak Muldoko kalah dan tidak bisa berkutik lagi karena kalah, karena memang salah, menyalahi anggaran dasar rumah tangga, karena KLB itu harus terjadi kalau ada majelis, direstui oleh majelis tinggi ya, dan SB kan tidak mengeluarkan izin, dan apalagi kalau KLB itu katanya memang harus diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Partai ya, DPP ya, pusat atau partai DPP itu, Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kalau kalah itu sudah bisa diduga nggak mungkin juga menyerah begitu saja kan Muldoko dan kawan-kawan, paling bikin Partai Demokrat Perjuangan, kira-kira PDP, Partai Demokrat Perjuangan, dan akan menjadi kendaraan baru, dan sudah mendapat promosi yang gratis dengan bikin partai baru. Itu caranya Pak Muldoko dan kawan-kawan, nggak langsung bikin partai baru, tapi dia bikin gara-gara dulu dari segi marketing itu ya. Dan pasti dia kemungkinan sudah memperkirakan akan kalah kan, tapi punya satu daya tarik di pasar, tinggal menambahi kata P, Partai Demokrat Perjuangan kira-kira, dan itu keuntungan dari segi marketing bagi Ngabalin, apalagi Ngabalin nanti jadi orang yang penting di Partai Demokrat Perjuangan, kira-kira begitu. Ya segitu aja. Ya nggak usah ada rasa malu di sini. Kata Rasulullah, kalau orang nggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang seperti Pak Muldoko, dan kawan-kawannya, kan udah nggak ada rasa malu. dengan cara bikin KLB seperti itu ya. Bahwa dulu pernah diangkat sebagai kepala staf dan oleh SBY, waktu Pak SBY jadi presiden, Muldoko pernah diangkat jadi kepala staf dan juga panglima, dan kemudian dibalas ya, kebaikan dari SBY oleh Muldoko itu dibalas dengan cara merebut kepemimpinan Demokrat dari anaknya, dari AHY. Itu kan harusnya secara etika kan nggak elok ya, tapi udah nggak pakai etika kan, sudah jadi persoalan etika yang dipersoalkan oleh para kaum intelektual itu jadi tidak relevan di mata Muldoko. Orang dia tidak mempersoalkan itu kan, yang penting kan dapat posisi secara sah dalam tanda petik ya, melalui KLB kan gitu ya. Jadi kemungkinan yang agak mungkin, nggak mungkin mereka mundur gitu aja, akan bikin partai, mungkin ya udah pakai Partai Demokrat Perjuangan. Beres tuh. Beres. Dan akhirnya SBY nggak bisa apa-apa lagi, akan dapat
pengurus-pengurus inti di Partai Demokrat baru atau perjuangan yang tetap dipimpin oleh Muldoko, tapi dengan materi dan resources yang berhasil diambil sebagian oleh Muldoko dari Partai Demokrat pimpinan AHY. Ya itulah ya, ini nggak jelas, nunggu asar saya jadi ngomongnya juga nggak jelas. di rumah orang nih ada, soalnya ada itu apa namanya, ada pohon rambutan sambil Bu sambil minum ini bujuk. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, Tuhan dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.